Mas, saya mau anaknya ini. Saya rasa itu cara yang salah untuk membeli. Untuk lebih efisien lagi. Paling tidak, Anda menyempatkan diri waktu datang ke sana. Pegang burung yang menurut Anda efisien. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadow. Going harder, we are more than numbers. Standing in this shade. Going louder, we are all one color. Standing in the way. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WBB Lover kembali mengudara bersama saya. Tentunya tiada lain dan tiada bukan si manis tanpa guna si gajah tanpa kroto. Dan kebetulan saya masih bertahan di kota Yogyakarta, di mana pada hari ini saya singgah di kandang yang lagi fenomenal, yang lagi naik daun, tempat di mana lahirnya Chicago. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan bersua dengan beliau, di mana untuk menjumpai beliau itu sangat susah sekali. 3 hari nunggunya. 3 hari harus bisa bersempat bersua dengan beliau. Tentunya akan membahas banyak hal. Pertama, tentang dunia berternak merpati, di mana belakangan maraknya peternak dengan terah-terah barunya, boleh dibilang hampir mendominasi ya. Dunia peternakan merpati kolong bebas sekarang itu luar biasa, sehingga melahirkan persaingan yang sangat ketat di berbagai lapak. Dan uniknya tidak hanya peternak baru tidak hanya peternak lama saja, peternak baru pun ikut, boleh dibilang berkibar, mampu bersaing di kancah-kancah nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang masalah efisiensi berternak. Karena selama ini kita tahu berternak itu sangat susah, rumit. Sebenarnya dibikin gampang-gampang, dibikin susah-susah. Tapi konsepnya untuk mendapatkan ternak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan kriteria di mana merpati kolong bebas sekarang sangat luar biasa, Mas. Saya pikir persaingan sangat ketat dan hampir merata.
di berbagai peternak lama maupun baru sama-sama memiliki kandidat-kandidat hasil jebolan yang sangat istimewa. Itu akan kita tanyakan ke beliau tentang konsep berternak yang baik. Tentunya demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal tapi tidak begitu memakan waktu lama. Karena ini sangat penting. Mas Gagah, boleh kita lanjutkan obrolan? Kita langsung ke narasumber nih. Mau memperkenalkan diri, sebenarnya udah pada tahu sih. Ya. Mas Gagah. Saya Krisna dari Wijaya Retreat. Ya, baru belajar main burung dari zaman SMA mungkin ya. Waktu itu masih tomprangnya. Jadi total kurang lebih mainan burung. Waktu itu cuman mungkin 8 tahun waktu itu. Lalu disambung lagi tahun 2014 mungkin main burung lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Tuh. Tapi saat ini ya kehadiran boleh dibilang Wijaya Retreat selaku owner jenengan pasti kan punya konsep-konsep tertentu dalam hal berternak. Mohon maaf nih Mas ya. Ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat dengan peternak-peternak lama. Tapi di sisi lain kita juga perlu mewaspadai peternak-peternak baru nih. Yang apa sih? Belakangan mulai namanya mengguncang dunia perkolongan. Salah satu hasil contoh nih ya, dari hasil Wijaya Retreat yang di Pantura lagi naik daun, ada satu nih Cicago. Itu wah luar biasa. Itu burung apa duit? Itu berulang-ulang kalau Cicago turun mesti banyak kalimat itu yang terlontar. Mas Gagah, itu sistem konsep berternak mendapatkan efisiensi dari hasil ternakan itu. Itu konsepnya gimana, Mas? Oke, efisien ya, efisien. Oke, efisien kalau kita ngomong efisien berarti ngomongin efisien waktu dan efisien biaya. Betul. Berikut efisien effort usahanya. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari setelah saya sekarang main burung menemukan ritmenya, saya bisa ngomong karena pada dasarnya pada saat saya mulai burung, saya memulai dengan cara yang bodoh. Maksudnya? Saya membeli terah-terah hampir di seluruh Indonesia untuk digabungkan di kandang saya, lalu saya filtering terus menerus selama hampir 5,5 tahun baru ketemu ritme yang benar. 2 tahun itu masa habis-habisan pertama itu, duitnya habisnya banyak dan hasilnya ternakannya payah. Nah, saya di sini pengen mengarahkan, ya bukan mengarahkan ya, Berbagilah pengalaman. Berbagi ke teman-teman sekalian supaya nggak kejadian yang saya alami. Karena ya itu biayanya banyak, waktunya banyak, effortnya banyak, hasilnya sedikit. Saya bisa ngomong 2 tahun pertama saya main merpati itu benar-benar omong kosong. Karena biayanya habis banyak dan hasilnya jelek semua. Itu apa? Jadi secara efisien langsung aja ya. Secara efisien. Mainan burung sebaiknya tidak perlu pakai duit dulu. Kalau bisa Jangan pakai duit dulu. Pahami dulu situasi lapangan. Lapangan itu butuh burung yang seperti apa. Iya, Mas. Jangan ngomongin rangkanya, terahnya apa, telaannya gimana, nonsen semuanya itu. Nggak usah ngomong itu, kita ngomong lapangan deh. Main ke lapangan, nggak usah bawa burung, duduk saja, lihat, dan dengar obrolan di lapang. Kebutuhannya tuh apa sih? Oh, burung perjalanannya harus naik cepet. Perjalanannya nggak usah kenceng-kenceng. Kayak saya bilang, kalau kamu ternak burung, main ke lapangan dulu. Kebutuhanmu apa? Ini kalau ngomongin efisien ya. Iya, betul. Ya, efisien waktu, efisien uang, efisien usaha. Tuh. Ya kan? Nggak usah pakai duit, datang dulu ke lapak,
lihat situasinya, oh burung seperti ini yang Anda butuhkan, lalu cari materi yang seperti itu. Yang sesuai dengan kajian Sesuai kita dengan ya. kebutuhan. Kebutuhan. Secara kriteria, pada umumnya, anatomi badan burung itu kan bisa kita pelajari bersama. Anatominya masalah, oh burung perjalanan panjang cepet, kita butuh sayapnya yang agak tajam-tajam, terus butuh yang rangkanya lebih panjang, kalau mau losnya panjang gitu kan. Ya. Oh ini burung kondisinya lepasan cuman 600 sampai 800 meter, buat apa pakai rangka panjang, nanti malah pulang fleksibel, nggak sesuai kebutuhan lapangan. Nah, tidak semua burung bagus di sana, bagus di sini kan gitu kan. Ya, makanya kita ngomong lapangan dulu, sesuai lapangan, cari kebutuhanmu apa. Itu akan efisien untuk memenangkan pertandingan kompetisi di situ. Harus spesifik. Betul. Ya kan? Spesifik. Saya rasa sangat susah menemukan burung yang bisa main di mana saja. Andaikan ada, itu pengecualian saya bilang. Ya, 1-2 aja. Di antara sekian banyak. Iya, dan kita nggak bisa ngomong pengecualian seperti itu sebagai orientasi, nggak bisa, ya kan? Karena faktor apa plus atau faktor X itu banyak ya. Iya, Keberuntungan. iya, cuaca, tekanan udara, yang dia rasakan, burung rasakan itu kan banyak, ya sensornya, tidak hanya sekedar apa yang kita lihat saja. Sensor dia kan lebih sensitif, indera penglihatan dia juga lebih sensitif. Jadi kita lihat sesuai kebutuhan lapangannya aja. Tapi ya memang secara default itu rangka burung, mohon maaf ini ngomongin pengalaman saya selama ini, ya, betul. rangka burung yang tulang bawahnya itu tidak mengarah ke sapi tulang, rata-rata memiliki keterbatasan tertentu. Banyak yang terlalu memiliki banyak keterbatasan, contohnya hanya bisa main di jam 11, kurang fleksibel pada saat motong tali, atau waktu kecepatan tinggi dia harus buang karena kapasitas chassisnya tidak memenuhi syarat. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita ngomongin trah sampai melupakan hal itu. Itu prinsip. Nah, buat saya chassis burung itu prinsip. Jadi pada rangkumannya bahwasanya terlepas dari trah, katuragan atau anatomi itu sangat penting ya Mas. Dua hal itu saya pikir untuk efisiensi ya. Kita ngomongin waktu, usaha, dan uang. Kalau kita ngomongin katuragannya istimewa, tapi mentalitasnya buruk, cuma juga. Betul. Ya kan? Kita ngomong mentalitasnya buruk, tapi katuragannya tidak menunjang, cuma juga. Betul. Ya kan? Makanya dua hal itu sebenarnya saling menunjang. Mentalitasnya bisa diturunkan lewat terahnya, sedangkan katuragannya juga harus pilih. Nah, susahnya di situ. Kita ngomong efisiensi ini ternak, kita kan milih materi ya. Sedangkan kalau kita beli ke peternak, contohnya peternak besar yang saya mau beli ini tempatnya si A, atau si ya. B. Itu, Mas, saya mau anaknya ini. Saya rasa itu cara yang salah untuk beli. Untuk lebih efisien lagi. Paling tidak Anda menyempatkan diri waktu datang ke sana, pegang burung yang menurut Anda efisien, pelajari dulu anatomi burung yang benar seperti apa. Setelah Anda tahu, datang pilih terah yang Anda mau dengan anatomi yang benar. Karena itu berkesinambungan ya, ada kolerasi antara trah dan Ya, katuragan yang bagus. jangan sampai Anda beli terah, banyak yang terjadi di lapangan, saya beli anaknya ini tapi anatominya salah. Akhirnya anak keturunannya salah semua, terus nyalahin terahnya. Gitu. Padahal sistem yang kita terapkan salah. Ya, Sistemnya ya. dia hanya Metodenya. menggunakan metode duit ngokeh gitu. Nah kan, Betul. duit ngokeh. Nah ngomongin di sana akhirnya tersiap-siap. Iya.
Saya aja yang dulu beli itu tidak mau hanya lewat by call, langsung datang, itu pun masih sering salah. Nah, setelah lambat laun, ya beli harus beli. Kalau nggak boleh dipilih ya nggak usah beli. Ya, katakanlah benar anaknya A gitu ya. Anaknya bilangan A benar, berarti adiknya si burung juara ini. Tapi burung juara ini adiknya loh, dari 10 adiknya yang bagus, kalau saya bilang persentase bagus yaitu istimewa, itu paling cuma 4. Gak mungkin 10-10-nya bagus. Jadi semua. Ya kan? Dan itu sangat susah. 4 itu istimewa banget. Kejadian di tempat saya paling cuma 2 kok. Dari 10. Nah, dari 10 loh pemirsa. Dan ya. itu waktunya panjang untuk melahirkan 10 itu. Biayanya juga luar biasa. Makanya di sini judulnya efisiensi beternak. Nah, Tujuannya adalah kita berbagi pengalaman, pengetahuan bahwasanya beternak itu tidak gampang seperti membalikan tangan, tapi setidaknya dengan adanya obrolan ini, kita sesama peternak, sesama penghobi merpati bisa memetik. Diakui atau tidak, saat ini si jago lagi naik daun. Artinya tidak lepas dari kiprah beliau dalam menyilangkan dan seterusnya. Karena yang kita butuhkan itu informasi resep, entah itu resep, entah itu kiat-kiat khusus dalam beternak yang bisa menjadikan semakin efisien. Ada nggak Mas? Kiat-kiat khususnya? banyak. Saya di sini tidak bermaksud untuk menyembunyikan ilmu apapun. Saya harap malah para penghobi tahu benar yang dilakukan mereka apa. Gitu. Gak ada teteng-aling-aling Mas dari saya. Ya. Maju ke tenggatane, mundur ke tengah kiri. Itu Jawa banget. Iya. Monggo lanjutkan. Oke. Tadi masalah pemilihan materi pertama. Yang kedua adalah pemilihan materi berdasarkan lokasi ya. Betul. Lokasi yang mau dimainkan burungnya di mana. Tidak semua lokasi sama Mas ya. Katura, Jogja beda. Beda. Gurunya pun Apalagi daerah pegunungan, beda lagi speknya. nyeri lagi. Ya, speknya beda Nyeri-nyeri lagi. sedap. Lanjut. Oke. Setelah itu kita pilih terah yang benar dengan anatomi sesuai kebutuhan. Sampai rumah, katakanlah Anda harus memiliki induk katakanlah 6 ekor, 3 ekor jantan, 3 ekor betina. Katakan ya, langsung ke teknisnya Ya. saja. Ya. Minimal apa maksimal? Sebaiknya 6, Standar ya. standar 6. 3 jantan, 3 betina. Dan faktor betina itu sangat penting. Sangat penting. Menurut saya ya itu mostly genetik kan betina. 70-30 lah ya. Ya. 70 untuk betina, genetik turun, Ya. 30 dari jantan. Makanya pemilihan betina itu benar-benar harus sangat hati-hati. Banyak peternak Indonesia, peternak besar yang tidak mengeluarkan betina. Dan hati-hati dengan betina karena memang akan menjadi bumerang kalau ngeluarin itu base-nya gitu. Si jago dari Goib Dai, Atasi dari JM Morfin. Terbangan ke-8 dari kloter 10, babak kedua, babak pembandaran tanpa dosa. Manis tanpa gula, itu burung apa duit. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Manis tanpa gula, itu burung apa duit. Si jago dari Goib Dai, melenggang babak berikutnya.